Apakah orang ini benar-benar diadili dengan seadil-adilnya atau jangan sampai dinyatakan lagi sebagai orang gila ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid. Saya langsung saja ya. Telah terjadi lagi penganiayaan terhadap seorang ulama ya, terhadap seorang ustadz atau imam masjid Jumat 7 Mei 2021 saat melakukan sholat subuh. Imam ditampar. Rekaman video ini berdurasi sekitar 1 menit lebih ya. Sebentar, saya carikan dulu videonya. Nah, ini dia. Ini dia berjalan dari belakang ya. Ini yang baju hitam ini ya. Yang baju hitam ini. Ini kok dia lewatin orang itu nggak ada yang palang ya, nggak ada yang ini ya, nggak ada. Ini dia bisa sampai ke depan gitu loh. Nah, digampar. Parah ya. Parah ya, jangan ini jangan sampai dibilang orang gila lagi loh. Dia masuk santai banget loh. Dia masuk itu santai banget, dia lewatin jamaah-jamaah yang lagi ini kayaknya lagi kunut ya. Innalillahi, telah terjadi pemukulan terhadap Ustadz Zuhri Asyhari Hasibuan yang menjadi imam sholat subuh di Masjid Baitul Arsy, Jalan Srikandi, Pekanbaru, 7 Mei 2021. Ini saya screenshotkan. Kok gitu ya? Enggak, yang saya heran kok di situ orang sholat dibiarin gitu loh. Tolong, mungkin ya biasa juga kadang orang karena khusyuk atau gimana dia jalannya juga cepat gitu. Tapi biasanya kalau orang lewat gitu kan tangannya gini gitu kan, dipalang gitu. Atau mungkin dia jalannya karena terlalu cepat. Tadi hanya ada satu orang yang sempat menahan, namun ya dia sudah terlalu cepat jalannya, sudah lebih dulu gitu. Yang saya heran ya, dia melewati banyak orang gitu. Dia bisa melewati banyak orang, jadi ya jangan sampai dibilang gila lagi ya. Jangan sampai dibilang gila lagi. Ini saya akan bacakan komen-komen netizen yang saya akan lihat. Nah, inilah kesalahan jamaah. Apabila kalian sholat dan seseorang melintasi sutra, maka tolaklah. Bila masih bersikeras, maka pukullah. Bila melawan, maka bunuhlah. Karena sesungguhnya dia itu setan. Ini komen dari Aran Kading, @Kading Arang. Komen dari netizen ya. Nah, ini dia pelakunya sudah ditangkap polisi ya. Ini sudah ditangkap polisi. Mukanya juga udah didandanin sama para jamaah. Si dungu ini. Ini dari Keadilan Matsuri @4ri_by. Kesalahan fatal ada di jemaah yang dari awal sudah dilewati. Itulah gambaran umat saat ini ketika tidak merapatkan barisan dan membiarkan kezaliman lewat di depan mata tanpa ada niat untuk menghentikannya. Jadi ya betul ya apa yang saya bilang tadi. Sutra itu jarak antara kita dan ujung sajadah ya. Untuk ujung sajadah yang kita pakai atau yang sudah kita batasin, ujung sujud kita. Jangan sampai dilewatin atau diinjak sama orang. Itu sangat tidak dibolehkan sekali dalam hukum Islam ya. Harus dipalang. Dari mantan aku Partai Umat @mantan kafir membalas, jamaah kenapa tidak ada yang menahan iblis itu lewat depan orang sholat? Kita lemah di dalam ilmu, seharusnya tidak terjadi ya. Bisa juga karena ketidaktahuannya tentang masalah sutrah ini ya, sutrah atau batasan sujud ini ya.
Jadi kawan-kawan di sini yang mungkin belum paham masalah itu ya, tolong dibuka-buka lagi. Sekarang kita lebih mudah mengakses pengetahuan melalui Google di HP smartphone kita. Saya sudah pernah bilang bahwa jangan sampai cuma HP kita saja yang pintar, namun kitanya masih dungu, masih terbatas. Kita hanya masih menggunakan HP dengan fungsi-fungsi yang tidak jelas, main game lah, apalah, sosial media yang berlebihan. Dalam hal ini maksudnya cuma ngupload foto selfie lah, apalah. Sementara tidak dibuka artikel-artikel atau pelajaran-pelajaran mengenai fikih, pelajaran agama. Itu penting karena ibadah tanpa ilmu itu nggak ada gunanya. Ilmu tanpa ibadah juga nggak berguna. Karena kalau kita ibadah tanpa ilmu ya, mungkin ya, saya menduganya mungkin, tidak menuduh ya, mungkin saja tidak tahu gitu loh. Ada juga yang tahu tapi mungkin karena dia khusyuk sholat terus nggak lihat ada orang tiba-tiba lewat sekelebat gitu. Dari @abisapa, sejak banyak penyerangan di masjid, sebaiknya saat sholat ada yang berjaga di pintu masuk. Lalu setelah jamaah selesai sholat, baru penjaga sholat berjamaah diganti jaga oleh jamaah pertama. Jangan lengah, jangan naif. Sekarang ini masjid sedang menjadi sasaran. Iya sih, benar. Bikin darah mendidih lihat begini kayak zaman PKI. Dari @serates45. Nah, ini banyak sebenarnya yang komen kayak gini nih. @d_warman. Seharusnya langkahnya oleh jamaah sholat dihalangi dengan tangan. Ini dari @apiaulah. Apa tuh yang sholat pada tidak mengerti? Kalau ada yang ingin melewati saat sedang sholat, kita berhak menghalanginya agar tidak lewat. Betul sekali. Masalahnya dia ini sudah lewat di depan ya. Ini kalau ini saya pastikan, dalam video ini saya pastikan dia sudah menginjak sutra ini, karena benar-benar di antara orang sholat gitu loh. Dia sudah tidak ini, karena jarak sholat ini yang saya lihat di dalam video ini, jarak sholatnya ini langsung tidak ada space jarak gitu loh, tidak ada space jarak. Biasa juga kan ada yang dijauhin gitu, tapi ini benar-benar langsung gitu. Batas sutranya langsung saf di depannya. Akankah didensuskan 88 pelakunya, disisir ormasnya yang diblok rekening keluarga dan ormasnya? Saya kurang mengerti. Yang jelas begini ya, ini kalau ini saya bilang orang ini ya radikal kayak begini nih, radikal yang sebenarnya gitu, orang-orang ekstremis yang sebenarnya, karena dia sudah berani masuk ke dalam rumah ibadah orang, kemudian melakukan hal-hal yang seperti itu, yang seperti dalam video itu. Perkara dia mau agamanya, mau Islam, mau non-Muslim, mau siapapun, ini sudah tidak bisa dibenarkan dan tidak perlu lagi dibawa-bawa. Yang jelas ini sudah radikal, dan orang ini jangan sampai dicap gila lagi ya, jangan sampai ya, dalam tanda kutip. Karena kalau menurut saya dari apa yang saya lihat dalam video ini, orang yang berpikiran normal yang melakukan ini, bukan orang yang berpikiran normal, maksudnya orang yang bisa berpikir gitu loh, yang bisa, bukan orang gila lah intinya, yang bisa lewatin jamaah dengan rapi kayak gitu tuh. Orang gila itu tindakannya acak gitu loh, ngacak. Jika makmum ya tidak hilaf, itu bisa ditahan dengan tangan ketika dia lewat, dan itu minimal mengurangi konsentrasi yang bersangkutan. Betul sekali. Kok yang saya heran, kok dia dari beberapa syaf itu dia bisa sampai ke depan itu loh. Dari @dianama, ada yang nyuruh pastinya. @epin amber, semoga pelaku mendapat balasan yang setimpal, amin. Dari @benangkosut ya, ini benangkosut 31. Bentar lagi ada pengumuman gila. Dari @wahyu_hunter, ujung-ujungnya nanti diagnosa gila dan kasus selesai. Sudah banyak terjadi memang, jadi masyarakat sudah tidak heran lagi. Ini dari astagfirullah, terlambat banget jamaahnya bergerak. Seandainya tuh iblis bawa senjata tajam, apa nggak lewat itu imamnya? Kebiasaan yang salah dari orang-orang sekarang ini, kalau ada orang lewat nerobos sutra, didiamin aja. Betul, saya juga banyak melihat hal-hal seperti itu jadi masjid ya. Saya kurang paham ya. Jadi kalau tidak tahu, belajar rumusnya.
Kalau tidak enak itu yang agak sulit memang. Jangan harus kita bedakan istilah tidak enak, sopan itu dalam hal tauhid ya. Tauhid itu tidak mengenal istilah tidak enak, tidak mengenal. Tauhid itu mengikuti perintah Allah, selesai. Dan saya yakin bahwa perintah Allah itu selalu benar. Jadi ketika ada orang yang lewat depan sutra kita, pertama itu kita palang, benar-benar kita palang gitu. Istilahnya memperingatkan. Jika dia tidak tahu, dia masih ngotot atau memang dia sengaja ya dihentakin sedikit tangannya. Kalau dia masih yang ketiga kalinya, maka benar-benar dipukul aja, ditinju gitu. Itu memang aturan ketika ada orang yang di depan kita yang mau melewati sutra gitu. Jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi. Betul kata si Angga 1994 ini. Kalau misalkan dia bawa sajam gimana? Selesai. Untungnya dia cuma nampar gitu. Sainotopki. Yang jadi makmum waktu dilewati pelaku lagi nerabas-nerabas, aturan bisa sempat dihilangin. Kan menghalangi orang ibadah, betul. Posisi gue di sana, udah gue tarik tuh orang sebelum sampai depan. Makanya betapa pentingnya sikap awas ketat yang tak berlebihan zaman now. Kita harus saling bekerja sama, betul. Mau orang stres, orang gila, orang hipnotis dikasih pelajaran dulu untuk contoh yang lain. Kalau ada yang kayak gini, begitu lewat depan orang sholat ditangkap dulu saja, betul. Maksudnya apa ya? Kita saja yang mau benar-benar sholat tidak mungkin sampai seperti itu. Gitu. Kadang ya kita ke masjid, kita lihat di saf depan itu kita lihat ada agak kosong yang bisa kita mau masuk, harusnya kita bisa masuk. Tapi karena di depan ini sudah sholat, sudah dimulai, takbir sudah dikumandangkan, dan orang sudah bersedekap tangannya, sudah tidak mungkin kita lewatin. Sudah tidak mungkin, karena akan banyak orang yang kita lewatin gitu. Akan banyak orang yang kita lewatin. Ini dia lewatnya zigzag ya, dia lewatnya gini gitu loh. Dan tidak ada yang menghalang, benar apa yang saya bilang di video di awal video. Ini rata-rata komennya kayak gitu. Ini terakhir ya dari @chavitneo. Ya, sebuah kesalahan bagi makmum melihat gelagat tak baik, harusnya segera ambil tindakan karena sudah mencurigakan gerak-geriknya. Nekat itu orang. Memang mau cari penyakit digebukin jamaah. Oke, saya rasa cukup ini saja, sekedar berita saja buat teman-teman, dan kita lihat ya ke depannya apakah orang ini benar-benar diadili dengan seadil-adilnya atau jangan sampai dinyatakan lagi sebagai orang gila ya. Ini orang kalau dilihat dari kasat mata video saja, dilihat langsung dari video ini saja, sangat lucu ketika orang ini nanti akan dikatakan orang gila lagi. Karena dia benar-benar jalannya pelan, santai gitu loh. Sampai di depan dia ibaratnya kenapa imamnya gitu loh. Kenapa imamnya gitu? Dia kan punya alasan, dan orang gila tidak punya alasan. Yang dihajar ya di depannya, yang di depannya lebih dulu kalau memang dia pengen mukul orang. Orang gila kok dia bisa gitu loh jalan. Artinya kan kalau menurut kacamata awam seperti kita ini kan nggak mungkin lagi dia gila gitu kan. Orang-orang ini orang waras yang tidak berpikiran normal gitu. Oke, cukup sekian video dari saya. Jangan lupa saudaraku sekalian, kita saling menguatkan ukhuwah di antara kita, menguatkan jalinan persaudaraan di antara kita. Kita saling mendoakan, doakan ulama kita, doakan saudara-saudara kita yang sedang berjuang dimanapun dia berada. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next video.